不可能，化神境好可怕的道威，这般。不老神水，有了我就能灭。我乃不老天龟，没。我错。你何况我还略有神。咱可签订主仆期，我愿奉你为主。何况老龟还有不，俺老龟好歹也是9州。一旦签订，Welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan Tonghua Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jinshan Chuan. Nah, di part hari ini, yaitu part 48, kita semua bakal melihat nih. Chan Qing akan memberikan pelajaran kepada si kuda-kuda. Soalnya dia berani sekali menyerang Chan Qing di dalam lautan kesadarannya, bahkan ingin mengambil jiwanya guys. Apa yang bakal diperbuat oleh Chan Qing nanti, penasaran kan? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Chan Qing menyuruh si kuda-kuda agar masuk ke lautan kekacauannya terlebih dahulu. Karena dia sekarang sudah tidak sabar ingin membangkitkan sang kakek. Dirinya langsung menggunakan darahnya untuk membuka segel jiwa sang kakek. Dia juga langsung membuat sang kakek menyerap mata air keabadian yang sudah didapatkan. Alhasil jiwa si kakek memancarkan cahaya, dan gak lama dari itu sang kakek pun muncul. Chan Qing dan Zheshun auto merasa senang ya kan, melepas kangen yang begitu lama dengan sang kakek. Mereka menjelaskan satu sama lain kalau sekarang mereka berdua sudah menjadi lebih kuat, yang dimana mendengar itu kakek auto semakin bangga. Dia juga menjadi penasaran ingin melihat mereka berdua menjadi pedang abadi secara langsung. Tetapi apa yang terjadi, enggak lama dari itu, tubuh sang kakek mulai menghilang, berubah menjadi jiwa kembali. Dan sialnya, Chan Qing merasa kesakitan mendengar si kura-kura tertawa keras dari dalam lautan kekacauannya guys. Sehingga dengan ini pun, kita masuk ke intro ya. Singkat cerita, parahnya lagi, Chan Qing mulai dilukai. Pasti membuat semua orang di sana bingung sebenarnya apa yang udah terjadi coba. Zheshun melihatnya sangat khawatir dengan sang kakak. Wuxiang mulai menduga pasti kemungkinan mata air awet muda yang diberikan oleh sang kura-kura itu adalah palsu. Tetapi Chan Qing menenangkan mereka semua. Dia tahu jelas kalau mata air abadi didapatkan itu adalah asli punya. Tetapi sayang, ternyata sang kakek sudah berhasil bereinkarnasi duluan menjalani hidupnya. Jadi mata air keabadian cuma bisa melihat ingatan terakhir sang kakek. Jadi gini guys, ketika jiwanya belum bereinkarnasi itu masih bisa dibangkitkan. Beda cerita kalau udah bereinkarnasi menjadi yang lain, nah itu nggak bakal bisa dibangkitkan lagi. Chan Qing menjelaskan juga alasan dia terluka itu si kura-kura yang masuk ke dalam lautan kekacauannya. Chen Yuan segera menyuruhnya agar segera masuk ke dalam, memeriksa memangnya apa yang sudah terjadi. Chan Qing berkonsentrasi mencoba masuk ke dalam jurang kesadaran. Sementara si kura-kura terlihat senang bukan main, terus membasuh tubuhnya dengan lautan kekacauan Chan Qing. Dan akhirnya Chan Qing pun muncul. Dia langsung menanyakan pendapat sang kura-kura mengenai lautan kekacauannya ini. Tetapi si kura-kura memberikan kabar buruk, karena ternyata dia berniat ingin mengambil alih tubuhnya Chan Qing supaya dia bisa terus-terusan berada di dalam lautan kekacauan ini guys. Tentu mendengar itu, Chan Qing tidak menduga dong ternyata si kura-kura berbohong dan ingin berkhianat. Tapi apa peduli, orang jahat tetaplah orang jahat. Sang kura-kura tetap ingin mengambil alih tubuhnya Chan Qing. Segera dia maju pun menerjang guys. Tetapi sayang, semua serangan itu bisa dihindari oleh Chan Qing.
是混沌神，我要吞了你的神魂，神水跟你交换了混沌之。你竟如此回报！ Sang kura-kura begitu percaya diri karena nggak mungkin si Cancing bisa menggunakan tekniknya di lautan kekacauannya. Jelas membuat Cancing semakin emosi. Masa iya jiwanya mau ditelan senaknya seperti itu? Tapi sang kura-kura malah menyalahkan Cancing sendiri yang sungguh bodoh. Karena seharusnya lautan kekacauan itu memang tidak boleh dimasuki orang luar, apalagi makhluk luar guys. Jadi dia menganggap kalau memang Cancing lah yang bodoh. Si kura-kura memadatkan kekuatannya kembali, menyerang Cancing dengan aumannya super keras, membuat Cancing auto kewalahan. Tetapi dia tidak terima, enggak mau menyerah. 令我天龟神让实力强横的外人介入。 Dirinya segera menggunakan salah satu batu dari monumennya menyerang sang kura-kura. Alhasil si kura-kura terhempas guys. Terbingung-bingung kok bisa ya. Tidak pernah menyangka bocah seperti Cancing itu memiliki batu monumennya sekeras ini. Apalagi dia juga bisa mengeluarkannya pada saat di dalam jurang kesadaran. Harusnya cuma dewa yang bisa melakukan hal seperti ini guys. Cancing pun menjelaskan, sebenarnya jurang kesadaran ini bukanlah roperi milik dia, tetapi lautan kekacauan ini diwariskan kepadanya. Soalnya kalau kalian lupa, dia bercerita, sebenarnya Cancing itu mengalami yang namanya kultivasi cacat ya kan? Jadi seharusnya dia tidak memiliki lautan kekacauan seperti ini. 不可能，化神境好可怕的道威，这般。 Jadi sebenarnya ini bukan punya dia. Tentu membuat sang kura-kura terkejut bukan main. Tetapi karena sudah terlanjur emosi, Cancing mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang. Tanpa pikir panjang, si kura-kura pun langsung kabur, berusaha menghindar guys. Tetapi sayang, semua usahanya sia-sia saja. Cancing membuat sebuah pelindung untuk mengurungnya di sana. Dia juga langsung mengeluarkan teknik miliknya, yaitu sebuah tangan dewa super besar. Tidak bakal mengampuni sang kura-kura karena begitu berani mencoba ingin mengambil jiwanya. Segera tapak dewa pun dilancarkan. Sang kura-kura menyaksikannya auto ketakutan ketar-ketir. Dia langsung meminta ampun kepadanya berkali-kali guys. Sampai-sampai dia rela memberikan mata air keabadian setiap 100 tahun sekali kepada Cancing. Syukurin tuh. Udah dikasih kepercayaan berkali-kali tapi terus berkhianat. Sekarang aja baru minta ampun dia. Kemarin-kemarin mah sombong bukan main ya. Tetapi sayang Cancing sudah tidak peduli. Segera serangan pun kembali dilancarkan. Dengan berbagai macam cara sang kura-kura mencoba menenangkan Cancing. Dia bahkan rela menjadi binatang spiritualnya. Tetapi lagi-lagi Cancing tidak mau jatuh ke lubang yang sama, nggak mau percaya guys. Soalnya si kura-kura ini udah kebanyakan berbohong dan menipu orang. 不老神水有了我就能，我乃不老天龟，没，我何况我还拥有神。 Pada akhirnya serangan Cancing pun mengenainya, membuat sang kura-kura kesakitan bukan main. Alhasil dia pun kembali memohon, menegaskan dirinya bakal melayani Cancing seumur hidup. Dia juga menyarankan kepada Cancing agar membuat yang namanya kontrak tuan dan pelayan bersamanya. Jadi dengan adanya kontrak itu, dia tidak bisa berbuat jahat kepada Cancing guys. Wah, jadi seakan-akan dijadikan budak gitulah. Sang kura-kura terus meyakinkan Cancing menggunakan mata air keabadian dan juga reputasinya yang tidak lain adalah kura-kura legendaris. Jadi kalau semisal Cancing bisa menjadikannya hewan peliharaan, pasti reputasinya juga bakal meningkat pesat.
咱可签订主仆契，我愿奉你为主。何况老贵还要不，老贵好歹也是9。Setelah berpikir cukup panjang, pada akhirnya Chan Qing setuju guys, dan menghilangkan teninya itu. Lagi pula nggak ada ruginya ya kan kalau dijadikan sebagai binatang peliharaan yang sudah diberikan kontrak pelarang. Alhasil membuat sang kura-kura lega dan terjatuh lemas. Masih pengen hidup dia guys. Segera Chan Qing membentuk kontrak antar tuan dan pelayan buat si kura-kura. Sambil melihat kontrak itu, sebenarnya si kura-kura ragu ya. Karena setelah dia tanda tangani kontrak itu, pasti bakal sulit untuk dihalangkan. Chan Qing pun mengeluarkan kekuatannya kembali guys, memberikan ancaman. Kalau tidak ingin menandatanganinya, maka dia bakal dihabisi. Si kura-kura auto ketar-ketir, mau gak mau tanda tangan dia guys. Setelah itu, karena dia yang terluka parah, sang kura-kura meminta Chan Qing untuk mengobatinya, serta mandi lagi di lautan kekacauan. Tentu membuat Chan Qing menduga, si kura-kura pengen coba mengambil alih jiwanya kembali. Tetapi sang kura-kura kali ini meyakinkan, kalau sekarang dia udah gak berani. Lagi pula kan sudah membuat kontrak. Syukurin lu, kena batunya ya kan? Di sisi lain, ada sosok monster yang super besar di bawah laut itu terbangun dari tidurnya guys. Wah, monster macam apa lagi nih? Sepertinya Chan Qing beserta kawan-kawannya bakal melawan monster satu ini. Secara yang namanya Sekte Kunlun, reruntuhannya itu berbahaya sekali karena banyak monster kuat di dalamnya. Contohnya si kura-kura legendaris. Tapi setidaknya sekarang Chan Qing mendapatkan seekor binatang peliharaan yang super mantap, legendaris dan super kuat. Awalnya dia pengen jadiin Cesun sebagai budak, kebalikannya sekarang malah dia dijadikan budak. Hai. Bukan. So, jangan kemana-mana dulu. Kita bakal masuk ke bagian review buat selanjutnya, yaitu di part 49 mendatang, yang bakal rilis lagi di hari Minggu. Jadi kita bakal melihat Chan Qing beserta si kura-kura itu berkultivasi untuk memberikan kekuatan. Pada saat semua sudah selesai, si kura-kura memberikan selamat kepada tuannya Chan Qing karena sudah menerobos ke tingkat selanjutnya. Tetapi Chan Qing memberikan selamat juga karena si kura-kura udah pulih dan kekuatannya meningkat. Si kura-kura pun langsung tunduk dan berjanji nggak bakal memberontak di masa depan. Hai. Sama-sama untung ya guys. Chan Qing mendapatkan mata air keabadian disertai seorang budak yang sangat patuh, sementara si kura-kura bisa mandi di lautan kekacauannya Chan Qing secara terus-menerus. So mari kita tunggu lagi buat part 49 ya guys. Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jianxian Chuan. Seru sekali buat tonga satu ini, tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.